Adik-adik, selamat pagi semuanya. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sama-sama kita masuk di dalam doa untuk sekolah minggu online hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan pun kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkannya dengan baik dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause gak sendirian adik-adik. Lause akan ditemani oleh dua cici cantik. Lause panggil dulu ya. Cici Verlin. Hai adik-adik, selamat pagi. Cici Evelyn. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik sekarang sudah punya dua teman yang udah Lause panggil untuk menemani ibadah kita hari ini. Tuhan juga boleh memanggil adik-adik untuk datang ke dalam ibadah sekolah minggu ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lebih semangat ya adik-adik ya, naikkan pujian ini ya sambil bertepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namaku. Jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sangat cinta kepada kita, yang selalu ada dalam suka maupun duka hidup kita. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka
ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ada? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Katakan, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Katakan lagi, hanya Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Lose undang adik-adik untuk duduk diam. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang gangguin Cece, Koko ataupun dedeknya. Sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Katakan lagi, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Katakan lagi, lebih sungguh. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi anak-anak semuanya, Shalom. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, kita tadi sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan Lose harap anak-anak yang ada di rumah juga dengan penuh sukacita memuji, memuliakan Tuhan, mungkin bersama dengan papa, mama yang mendampingi kalian ya. Hari ini Lose akan memberi kepada kalian firman Tuhan yang akan kita buka dan kita baca. Siapkan anak-anak, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kembali lagi Tuhan kami beribadah bersama dengan teman-teman kami. Walaupun kami beribadah terpisah satu dengan yang lain di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas persembahan puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama dengan teman-teman kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Lose kami. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan nanti
boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kita tadi sudah berdoa. Anak-anak, kalian boleh siapkan Alkitab kalian. Kita akan buka pada 1 Timotius 6, ya, ulang 1 Timotius 6 ayat 12 sampai dengan 14. Ya, kalian sudah kelas 3 sampai kelas 6 pasti sudah lancar di dalam membaca ya. Baik anak-anak, yuk kita akan simak bacaan kita pada pagi hari ini. Ya, Rosa akan membaca, kalian menyimak di rumah sambil membaca di Alkitab masing-masing. 1 Timotius 6 ayat 12 sampai dengan 14. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di hadapan muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, anak-anak semuanya, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini Losa akan memberi satu renungan tentang pertandingan iman. Ya, pasti anak-anak semuanya percaya bahwa iman kepada kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya Losa akan bertanya ya kepada kalian. Tentu saja kalian menjawab di rumah kalian masing-masing ya. Anak-anak pernah bertanding? Pasti anak-anak pernah mengikuti satu perlombaan atau pertandingan, baik itu di sekolah ataupun mungkin di lingkungan kalian ya. Mungkin pertandingan 17-an atau pertandingan merayakan hari nasional yang lain ya. Kita juga pernah bertanding pada saat ada di gereja ya kan. Apa sih tujuan bertanding itu? Pasti semuanya akan menjawab, kalau saya bertanding pasti pengen menang. Tidak ada orang yang mengikuti pertandingan itu tidak menang, tidak ingin menang. Pasti semuanya ingin menang ya. Atau ada di antara kalian yang ikut pertandingan tetapi pengen tidak menang, hanya ikut-ikutan saja. Ya, tentu saja tidak ya, semuanya ikut menang, pengen menang ya. Nah, tujuan bertanding adalah menguji kemampuan kita supaya kita dapat mendapatkan hasil yang baik dan akhirnya memenangkannya ya. Jadi kalau kita ikut pertandingan itu ya, tujuannya satu, menang ya, tidak ada lagi. Padahal di dalamnya ketika kita mengikuti pertandingan itu sebenarnya ingin menguji sejauh mana kita itu punya kemampuan yang baik ya, kemampuan yang lebih dari apa yang saat ini kita miliki. Nah, anak-anak, dalam suatu pertandingan itu tentu saja kita tidak sendiri ya. Kita tidak sendiri, pasti ada lawan di dalam bertanding. Ya, lawan dari pertandingan itu adalah pasti orang lain, ya, bukan diri sendiri. Selain lawan kita, ada lagi pasti yang menyaksikan. Nah, dari pertandingan tersebut, setelah kita melawan lawan kita, diharapkan kita mempunyai satu kemenangan. Nah, untuk mendapatkan kemenangan itu,
Ya, di dalam pertandingan anak-anak juga harus berlatih. Ya, itulah salah satu yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi berlatih. Kalau mau menang harus latihan. Tidak bisa orang tiba-tiba ikut pertandingan kemudian mendapatkan kemenangan. Itu tidak akan terjadi. Nah, sama juga Tuhan memberikan kepada kita iman. Supaya iman kuat, kita juga harus berlatih terus-menerus. Bagaimana caranya berlatih? Ya, dalam pertandingan iman, pelatih yang diberikan Tuhan, latihan yang diberikan Tuhan itu adalah mulai dari hal yang kecil. Ya, kalau di dalam Alkitab kita tahu contohnya adalah Daud. Ya, Tuhan melatih Daud itu untuk melawan apa? Melawan singa sejak dia menggembalakan kambing itu 2 atau 3 ekor. Ya, kemudian sampai akhirnya dia terus melatih dirinya bahwa dia memiliki iman yang kuat, melatih dirinya untuk percaya kepada Tuhan sampai dia dipercaya untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat. Ya, badannya Daud kan lebih kecil. Kenapa dia berani melawan Goliat? Bukan dengan tenaganya sendiri, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan mendampingi dia. Itulah pada saat dia diuji oleh Tuhan, dia tetap percaya. Ya. Jadi Tuhan itu ya anak-anak ya adalah pelatih terbaik untuk kita supaya kita dapat mempertahankan iman kita. Apa sih contohnya dalam hidup kita sehari-hari kok kita perlu latihan? Contohnya misalnya dengan teman, ya. Di sekolah kalian melihat temanmu itu sangat menjengkelkan, kamu kemudian digodain, diisengi, ya. Kita cenderung untuk apa? Marah, ya. Kita marah. Tapi karena itu kita yakin, oh iya, aku anak Tuhan, nggak boleh mudah marah. Maka kita kemudian berdoa, mendoakan teman kita. Nah, itu adalah salah satu latihan kita sebagai anak Tuhan. Ya, itu. Contoh lagi ya anak-anak, ya. Ketika itu Yusuf itu diproses oleh Tuhan dari dia berusia 13 tahun. Nah, ini seperti usia anak-anak yang mungkin saat ini sudah masuk di SMP ya. Itu pada waktu umur 13 tahun sampai dia menjadi penguasa Mesir. Ujian yang diberikan Tuhan kepada Yusuf ini sangat berat, tetapi Yusuf mau melakukannya, mau mempertahankan apa yang Tuhan ajarkan, ya, menjadi iman bagi dia. Jadi Tuhan itu menjaga, Tuhan melindungi Yusuf sampai akhirnya dia memperoleh satu jabatan sebagai penguasa Mesir. Itu karena apa anak-anak? Karena dia bertahan dengan iman dia terhadap Tuhan. Bisa saja ya Yusuf itu misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti berbohong atau korupsi ya. Kemudian tapi dia nggak lakukan ya. Dia tetap berpegang kepada iman dia. Akhirnya terselesaikanlah imannya kepada Tuhan dengan ia menjadi seorang yang memiliki jabatan penting di dalam kekuasaan bangsa Mesir. Nah, sekarang kembali kepada diri kita anak-anak, ya. Di akhir pertandingan itu kita harus semakin berjuang, semakin keras untuk berusaha bahwa iman kita itu adalah hanya beriman kepada Tuhan. Ya. Banyak latihan-latihan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang tua, ya. Tidak cepat marah jika keinginan kita tidak diberikan. Terhadap teman-teman tidak cepat marah ketika teman-teman kita membuat kita kecewa. Tidak putus asa ketika kita harus melakukan pembelajaran yang pada saat ini mungkin online ya atau mudah tatap muka, tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mendampingi kita.
kita memiliki iman bahwa apa yang menjadi kesulitan kita, ya, itu boleh terselesaikan, boleh kita memenangkannya karena iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Itu tadi seperti ayat yang terakhir, lo bacakan sekali lagi ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sampai Tuhan itu datang lagi, ya, kita tetap percaya bahwa iman kita adalah iman yang kuat. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Ya, itu. Nah, itulah firman yang harus kita renungkan, harus kita laksanakan, bahwa kita harus mencapai garis finish. Kita harus mencapai garis akhir sampai Tuhan datang. Ya, yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin kuat di dalam iman kami akan Tuhan. Semakin hari semakin hidup kami hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami untuk kegiatan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Yuk sama-sama Lause mau ajak kita nyanyi lagu ini biar kita semakin ingat lagi dengan firman Tuhan yang disampaikan. Biar aku kecil tapi aku punya iman yang besar. Semuanya bangkit berdiri ya. Biar aku kecil punya iman besar, biar aku kecil aku tetap setia, biar aku kecil aku belajar taat, biar aku kecil mengasihi sesama. Ada siapa? Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Katakan lagi, biar aku kecil punya iman besar. Biar aku kecil punya iman besar, biar aku kecil aku tetap setia, biar aku kecil aku belajar taat, biar aku kecil mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ya, kita mau selalu setia dan tetap kuat iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami juga mau Tuhan bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak sia-sia, tapi kamu mau terus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati terus aktivitas kami dan jadikan kami anak yang setia untuk selalu ikut ibadah sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.